Baik, mari kita akan segera memulaikan prayer study kita di saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami percaya Engkau yang mempersatukan kami untuk belajar dari firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami saat ini supaya kami betul-betul boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Itu akan menguatkan kami, itu akan membantu kami untuk bertumbuh bahkan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, berkati buat semua kami yang mendengarkan supaya kami pun boleh diisi dan boleh diberkati oleh firman-Mu dan firman-Mu itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing. Ini kami semua Tuhan, saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita mari buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-7. Nanti bisa sedikit melenceng ke 8, tapi kita buka dari ayat yang ketiga, Yakobus pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bagian ini berbicara tentang bagaimana sikap hati. Jadi tema kita yang akan kita belajar pada saat ini adalah tentang sikap hati. Dan perlu kita ketahui bahwa berdoa adalah relasi yang penting dengan Tuhan, karena disitulah kita mendapatkan kekuatan. Setiap saat dan waktu itu memberikan kita kekuatan. Tetapi memang tidak bisa disangkal bahwa banyak sekali hal, saya menghindar untuk menyebutkan salah, tetapi banyak kali orang menggunakan hal tersebut tidak pada waktu dan tempat yang tepat. Walaupun memang kita mengatakan berdoalah setiap saat dan waktu, tetapi kadangkala kapanpun itu bisa dilakukan memang. Tapi kadangkala yang menentukan bukan doanya, tetapi adalah orangnya dan sikap hatinya. Karena itu Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa doa orang benar, bukan doanya yang benar, tetapi orangnya yang benar. Bagaimana orangnya bisa benar? Tentu sikap hatinya itu harus benar. Nah, jadi makanya tadi kalau kita perhatikan di ayat firman Tuhan yang tadi, ya di ayat yang ke-3, atau mungkin kalian berdoa juga, tapi tidak terima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, di sini konsep salah berdoa di sini bukan salah doanya, tetapi orangnya yang salah. Karena apa? Karena sikap hatinya yang salah. Sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, sikap hati yang tidak benar ketika meminta. Karena hal-hal yang dia minta adalah untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita baca selanjutnya, ya seterusnya ke bawah, terutama di ayat yang ke-6, itu dikatakan bahwa memang Allah menentang orang yang congkak. Ya. Jadi sangat jelas bahwa sikap hati sangat menentukan doa. Sangat menentukan doa tersebut. Karena itu kalau kita perhatikan, banyak kali hari ini kita meminta kepada Tuhan dan kita ingin Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita ingini. Jadi meminta kepada Tuhan apa yang kita ingini dan bukan apa yang kita butuhkan. Sebagai contoh misalnya,
Tuhan, saya meminta mobil Mercy, saya meminta mobil mahal Ferrari, Ford, dan lain sebagainya. Tapi yang meminta orang yang bersangkutan, rumah pun tidak punya, tinggalnya di gubuk. Nah, apakah Tuhan akan mengabulkan? Mungkin kalau Tuhan berkenan, Dia akan mengabulkan. Tetapi kalau kita lihat pola yang diajarkan oleh Yesus yang sangat sederhana, kita bisa datang pada satu kesimpulan bahwa mungkin bisa dikatakan dengan bahasa Manado, bakaca bos. Lihat dulu, siapanya nak minta rumah? Kenapa tidak meminta rumah? Kenapa tidak meminta tempat tinggal yang layak? Semua minta hal-hal yang kaya, yang lain, yang dibutuhkan orang yang sudah memiliki rumah dan sudah punya hal-hal yang cukup mapan. Karena itu saya mau katakan bahwa ini salah satu contoh untuk memuaskan hawa nafsu. Hal makanan tidak diminta, tapi kemudian Tuhan kalau boleh mendapatkan gadget yang mewah. Saya mau beli, kalau boleh Tuhan anugerahkan jatuh dari langit iPhone 11 yang paling baru. Atau mungkin kalau boleh iPhone 12, iPhone 13. Kayak itu keren Tuhan. Bukan yang kita butuhkan. Sedangkan hari ini, terutama di masa pandemik ini, kita bergumul dengan makanan. Ya, bahkan di Jakarta, di tempat yang lain, banyak yang menjual harta mereka hanya karena untuk membeli makanan, mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, ini yang Yakobus bilang dalam 4 ayat 3 tadi, bahwa meminta Tuhan apa yang kita ingini, bukan yang kita butuhkan untuk memuaskan hawa nafsu kita, sekedar keinginan mata saja. Nah, ini salah satu hal yang juga menjadi kesalahan atau menjadi kekeliruan dalam gereja. Saya bilang tadi menghindari menggunakan kata salah ya. Kemudian yang berikutnya yang boleh kita lihat bahwa doa dijadikan legalitas hari ini supaya kelihatan rohani. Bagra Sadiki berdoa, tetapi itu sudah merupakan rutinitas belaka. Tidak timbul dari hati karena satu kebutuhan yang rindu akan Tuhan, yang ingin bersekutu dengan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan di saat kita tidak mampu. Di saat kita tidak bisa mengasihi atau selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Dia. Tetapi hanya menjadi satu legalitas. Seperti contoh, ya kalau contoh sederhana. Ya. Kalau misalnya mau tanya cewek, tanya cowok, ya cewek bilang tunggu mau berdoa Akang, tunggu kita mau berdoa dulu. Cowok juga bilang oh iya tunggu mau berdoa dulu. Mari tidak pernah berdoa. Tidak pernah mendoakan, tidak masuk di dalam doa. Jadi kalau seperti itu kelihatannya wah rohani sekali ya, sangat rohani. Ini merupakan legalitas masa kini yang terjadi. Bagi saya lebih baik ya menunda saja dengan jujur. Saya tidak bisa memberikan jawaban hari ini. Nah di saat itu, situlah kita berdoa. Tanpa perlu orang tahu bahwa kita mendoakan. Boleh minta waktu, atau sebelum juga pacaran boleh minta waktu. Ya, dan saya akan bergumul. Ya. Dan kita mendoakan. Nah seperti ini yang lebih penting daripada hal yang kita kelihatan di luar, yang dilakukan seperti ahli Farisi, menjadi legalitas dalam hal doa. Kemudian yang lainnya mungkin kalau kita perhatikan ada yang menjadikan doa sebagai pelarian akhir. Hal yang paling terakhir yang akan dilakukan adalah doa. Setelah semua usaha dikejar dan tidak berhasil, maka doa adalah pelarian akhir. Padahal Alkitab mengatakan dengan jelas, Yesus mengajarkan orare et laborare. Ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Dan saya tambah selalu dengan satu poin, yaitu baca firman Tuhan. Berdoa, bekerja, dan baca firman Tuhan. Itu sangat jelas ya. Nah ada yang menjadikan seperti ini pelarian akhir dari semua pergumulannya. Kemudian ada juga yang memaksa Tuhan untuk ikut kehendakku. Tuhan, kita berdoa bergumul, kalau boleh Dia joto jadi deng kita. Kita sesuka sekali pada Dia Tuhan. I love her so much. Saya mau Dia Tuhan. Jangan yang lain. Saya tidak mau kalau yang lain. Saya ingin Dia jo Tuhan. Loh, kita berdoa mau ngapain sama Tuhan? Kita memang mau minta Dia yang menyatakan kehendaknya, atau kita mengundang Dia untuk menyatakan kehendak kita dan Dia tinggal mensahkan. Contoh yang lain juga terjadi sebenarnya di dalam lingkup gereja kita masing-masing. Mungkin dalam satu rapat badan pekerja, entah itu pengurus pemuda atau pengurus di gereja,
Ya, ketika kita mengadakan rapat di ruangan, di sebelahnya ada satu ruangan yang lain lagi, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong datanglah bersama-sama dengan kami dan tinggal bersama dengan kami. Ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus datang, kita bilang, Tuhan Yesus, itu adalah ruangan di sebelah, boleh pindah di sebelah. Dan di situ ada kopi, ada gula, ada dispenser. Silakan Tuhan boleh tunggu di situ, orang mau rapat dulu. Dan waktu dirapat, orang baku habis, nganape bang, nganape ini ya. Segala binatang keluar di rapat, pakai meja dan lain sebagainya. Kita berperang di dalam rapat. Sesudah kita mendapatkan keputusan, kita undang dia masuk. Yesus, tolong sahkan hasil rapat kami. Ini yang kami mau. Ya, ini banyak kali terjadi. Kita tanpa sadar, kita memulai segala rapat kita, pertemuan kita dengan doa. Tapi hal-hal di dalam rapat tidak mencerminkan bahwa kita berdoa dan ada menghormati Tuhan yang hadir di situ. Kita terlalu berpikir bahwa ini kita diberikan hikmat, kita pintar loh. Padahal jelas ayat tadi mengatakan Allah menentang orang yang congkak. Dan ini yang terjadi, fakta yang terjadi dalam gereja kita masing-masing, di dalam persekutuan kita. Saya berharap ini tidak terjadi di UPK. Saya berharap ini hanya terjadi di sana dan di sini tidak. Dan kita harus berdoa, kita harus berhikmat bahwa segala hikmat Tuhan itu datang dari Tuhan. Hanya datang daripadanya. Jadi ketika rapat, ketika kita melakukan apa saja, harus dia yang jadi utama. Dan apa yang dia tuntun, itu yang kita kerjakan. Kalau tidak, ayat tadi mengatakan kita tidak ada bedanya dengan gaya dunia ini. Kita menjadi sahabat dari dunia ini. Karena itu kalau begitu, bagaimana kira-kira sikap hati kita yang benar? Yang menjadi tema kita saat ini untuk kita renungkan. Ya, saya mau mengatakan bahwa poin pertama bicara soal sikap hati yang benar adalah penyerahan total kepada Tuhan. Penyerahan seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Segalanya, artinya bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Masih ingatkan doa yang Yesus ajarkan? Penyerahan total. Kenapa? Karena dibutuhkan penyerahan yang total di dalam doa. Artinya Tuhan, sebelum saya bekerja, saya nggak sanggup melakukannya. Karena nafas datang daripadamu. Segala sesuatu datang daripadamu. Saya tidak sanggup melakukannya. Karena itu tolonglah saya yang tidak sanggup ini untuk berjalan bersama. Dan bisa hidup bersama dengan Engkau, memuliakan Engkau di dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan. Kuliahkah, kerjakah, apapun itu. Nyatakan kehendak-Mu. Jadi kita, penyerahan total artinya kita harus menerima keputusan Tuhan. Kalau orang sebab paksa dia, Tuhan bilang bukan. Yang lain, kita mau kasih penganan yang lebih bagus, yang lebih cocok dengan apa karakter. Sebagai orang yang betul-betul bersahabat dengan Tuhan, oke Tuhan, saya sih ikut saja keputusan-Mu. Karena memang hanya Engkau yang bisa menentukan hidupku. Saya akan berusaha, bekerja sambil saya berdoa. Dan bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ini yang dimaksud dengan penyerahan total kepada Tuhan. Ya, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua, poin yang pertama tadi, sikap hati yang benar adalah penyerahan total kepada Tuhan. Biar dia yang berdaulat. Poin yang kedua, berbicara contoh di dalam Alkitab, seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud dalam Mazmur 70 ayat 5. Ini memberikan satu contoh yang kuat buat kita. Apa contoh yang diberikan oleh Daud? Yaitu ketika dia berdoa. Ya, Anda lihat ada banyak sekali doa, kan? Doa dalam kesesakan, doa untuk orang sakit, doa di masa tua, doa ketika dikepung musuh. Daud banyak kali berdoa dan dia tulis doanya itu dalam bentuk Mazmur. Satu sikap yang sangat kuat dari Daud yang membuat Tuhan melihat Daud adalah sikap kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang membedakan Daud dan Saul. Kalau saya boleh tanya, apakah Daud berdosa? Kalau Saul kita tahu dia berdosa, dia melawan Allah juga. Tapi apakah Daud juga tidak berdosa? Atau sama halnya dengan dosa, dengan dengan Saul? Daud berdosa, Saul berdosa. Siapa dosa lebih besar? Saul atau Daud?
Tidak ada dosa besar kecil di hadapan Tuhan. Berdosa hukumannya mati, jelas. Tapi ada perbedaan signifikan dari hidup Saul dan hidup Daud, dan itu yang membuat Tuhan melihat Daud sampai akhir hayatnya dengan janji-janjinya Tuhan tepati kepada Daud, yaitu kerendahan hati. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui dan datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Doa yang sulit didengar oleh Tuhan kalau kita berdoa dengan congkak seperti orang Farisi. Tapi Daud di dalam keberdosaannya, dia bilang dalam Mazmur 70, aku miskin, aku malang, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Datanglah segera Tuhan, tolonglah aku dalam kesesakan. Tolonglah aku Tuhan, hanya Engkau yang mampu, hanya Engkau yang sanggup. Ini menunjukkan dia tidak mampu. Dan kerendahan hati itulah yang membuat Tuhan mendengarkan Daud dan menolong dia. Ini hal yang luar biasa, kerendahan hati. Dan itu juga diulangi dalam Petrus. 1 Petrus pasal 5 sampai 6, kalau kita perhatikan ada yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, berbicara tentang sikap hati ini, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu baiklah kita memiliki sikap hati yang sama, yaitu kita memiliki sikap hati yang rendah hati dalam berdoa. Poin yang pertama tadi, menerima keputusan Tuhan, berserah total. Dan yang ketiga, sikap hati yang benar adalah sikap hati yang datang kepada Tuhan dengan ketulusan. Dalam arti contoh yang sederhana adalah datang kepada Tuhan dengan kertas kosong. Bukan sekedar datang kepada Tuhan dengan rangkuman kebutuhan yang akan kita minta. Ingat, Tuhan punya perasaan. Dia punya perasaan. Dia ingin bersekutu secara pribadi. He don't care your needs. Tapi di saat yang bersamaan juga, karena dia mencintai engkau, dia menjawab doamu. Jadi ini sangat penting. Tuhan berkuasa. Sebenarnya kalau kita lihat, saya bilang tadi, He don't care your needs. He care about His love. Dia nggak perlu dengan kebutuhanmu. Dia cukup kok. Engkau yang butuh dengan keperluanmu. Bagaimana caranya engkau meminta kepada Tuhan kebutuhanmu? Kepada orang tua kita akan membujuk. Kalau boleh babuju betul-betul, backing semua yang dorang mau, supaya orang boleh dapat doi, boleh dapat yang dorang mau. Tuhan seperti itu juga. Kita datang dengan rendah hati kepadanya, walaupun memang agak berbeda. Karena kebutuhan hidupmu sudah pasti dicukupi oleh Tuhan. Berkat Tuhan tidak perlu kita minta, karena sudah Dia berkati kita dengan luar biasa. Tapi Tuhan mau melihat kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Karena itu selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dalam ketulusan, apa yang Kau mau saya lakukan? Saya bawa kertas kosong loh Tuhan. Saya ingin tulis semua yang Kau mau bicara kepada saya pagi ini. Saya mau dengarkan Engkau, apa yang Kau mau, dan ajar saya untuk melakukannya. Setelah itu, setelah kita mendengarkan Tuhan, baru Tuhan, aku mau meminta. Karena janji firman, memintalah maka kamu akan diberi. Dan kemudian kita meminta kepada Tuhan. Tapi ada pentingnya ini terjadi keseimbangan, di mana kita berdoa kepada Tuhan, memuji Dia, kita menyatakan kesetiaan kita kepada Dia, meminta petunjuknya, meminta pertolongannya, lalu kita meminta apa yang kita butuhkan. Nah, ini sikap hati yang benar di dalam hal berdoa. Karena itu, biar lewat firman Tuhan ini kita betul-betul bisa diberkati, kita bisa dikuatkan dalam hal berdoa, dan kita bisa menerima kenyataan bahwa kita harus selalu berserah kepada Tuhan tentang apa yang kita doakan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, penyerahan total. Tapi juga ingat, kalau Tuhan sudah jawab, syukuri apa yang sudah Dia kasih kepada kita. Kita minta mobil, dikasih motor. Ya puji Tuhan, daripada dapat sepeda, sudah dapat lengkap sepeda motor. Kan, jadi kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena disitulah letak berkat Tuhan buat kita. Kita bersyukur karena keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Baik, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah perenungan kami, terimalah perenungan kami ini Tuhan. Dan biarlah Engkau menolong kami
untuk memahami firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan melalui doa kami, sehingga orang lain bisa melihat mujizat Tuhan terjadi melalui doa-doa kami. Jadikan kami orang yang benar selalu, untuk selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.